Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kami semua bersama-sama mencatat ini, saya, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan seluruh staf yang mendampingi. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa kita semua jawab hari ini, nanti kita bisa tindak lanjuti. Tetapi kami sungguh-sungguh mendengarkan, mencermati, dan berusaha memperbaiki jika memang diperlukan perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kembali ke slide tim penyelenggara sekolah rakyat. Jadi memang banyak yang bertanya kepada kami, kenapa mesti Kementerian Sosial? Dan tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, ini adalah penugasan dari Presiden. Dan kami tidak sendiri. Di kanan kiri kami ini adalah para ahli. Jadi kalau ditanya apakah ahli, ya terus terang ya kami bukan orang yang punya pengalaman, tidak ahli di bidang itu, tapi di kiri kanan kami yang membantu kami adalah para ahli yang memang memahami dengan baik di bidang pendidikan. Yang pertama ini saya ulang lagi ada Satgas, dan Satgas ini berfungsi untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Mulai dari regulasi yang diperlukan, kemudian juga juknisnya, dan sekaligus nanti praktek-prakteknya atau pelaksanaannya seperti apa. Misalnya Satgas Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini yang mimpin adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Mukti, dibantu oleh sejumlah dirjennya. Yang lain menjadi anggota. Kurikulum juga begitu. Kami terima kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan tim Satgas yang sudah dibentuk. Penganggaran, tentu kita nggak bisa ini menentukan indeks. Pemerintah itu terlalu mahal nggak boleh, terlalu murah juga nggak boleh. Dan ini ada Kementerian Keuangan di sini, ada BPKP dan lain sebagainya. Jadi dalam menyusun anggaran yang tadi kami sampaikan itu adalah rancangan awal yang nanti akan kami sampaikan ke DPR. Dan apa yang kami anggarkan di sini Pak Pimpinan, ini adalah memang yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sementara yang tidak dikelola oleh Kementerian Sosial tidak kita cantumkan dalam anggaran yang tadi kami sajikan. Nah, dalam rangka menerjemahkan, sekali lagi ini menerjemahkan gagasan Presiden yang dalam pemahaman saya itu memuliakan orang miskin, memuliakan keluarga miskin, mendorong bangkitnya wong cilik. Ini yang saya terjemahkan seperti itu ini. Kami ya terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan semua kementerian. Terus-menerus tanpa mengenal hari libur. Karena Presiden ingin penyelenggaraan sekolah rakyat ini benar-benar baik dan dimulai tahun ini. Nah, untuk memulai tahun ini itu, patokan kita adalah pada gedung-gedung yang memang siap untuk penyelenggaraan sekolah rakyat di tahun ajaran 2025-2026. Nah, pertama-tama yang digunakan adalah sentra-sentra yang dimiliki oleh Kementerian Sosial atau balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Lalu ditambah usulan gedung ya dari kementerian lain atau juga dari gubernur, bupati, dan wali kota. Usulan-usulan itu untuk sementara ini, untuk kepentingan 1 tahun, karena di tahun depan diharapkan sudah terbangun gedung baru sebagaimana prototipe yang sudah disetujui oleh Presiden. Presiden dalam 2-3 tahun ke depan ya targetnya bisa membangun minimal 1 sekolah rakyat di setiap kabupaten kota. Ditambah nanti yang milik provinsi. Memang secara statistik kemiskinan itu umumnya secara prosentase berada di luar Jawa. Tapi penduduk miskin 52% berada di 3 provinsi. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ini kalau jumlah penduduk miskin. Tapi kalau prosentase itu memang sebagian besar di luar Jawa.
karakternya adalah kalau kemiskinan di luar Jawa itu umumnya di desa. Tapi kalau di Jawa kemiskinannya itu di kota sebagian besar. Jadi inilah fakta-fakta atau data-data yang kita miliki, yang kita upayakan nanti di basis-basis itu akan didirikan sekolah rakyat. Tapi target Presiden jelas setidak-tidaknya itu satu kabupaten, satu kota, dan juga provinsi nanti memiliki satu sekolah rakyat. Dengan standar yang telah disetujui oleh Presiden. Untuk kesempatan pertama ini sekali lagi ada usulan. Kita memang minta kabupaten kota mengusulkan. Usulannya itu kemudian kita seleksi secara administratif, lalu kita serahkan kepada Kementerian PU untuk disurvei. Ketika Kementerian PU menyatakan layak, maka dia tindak lanjuti dengan DED atau RAP. Nah, setelah itu baru dilakukan proses renovasi yang diperlukan. Dan diharapkan di sini memang dipilih gedung yang tidak terlalu berat renovasinya. Renovasinya skala menengah atau skala sedang. Skala ringan atau sampai menengah atau skala sedang. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penyelenggaraan yang pertama kali ini ukurannya memang mohon maaf tadi belum bisa menyangkut semua. Kita terima itu dari Maluku, dari Seram, kita terima dari Tual juga kita terima. Tapi tentu untuk kelayakannya dimulai tahun ini itu memerlukan rekomendasi atau memerlukan survei dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk yang tahun ini. Nah, tahun depan kayak seperti ini prototip sekolah rakyat ya untuk SD, SMP, SMA yang diharapkan oleh Presiden menampung lebih dari 1.000 siswa. Baik itu SD, SMP, dan SMA, di mana di dalamnya juga didukung oleh sarana olahraga dan sarana-sarana pendukung lainnya. Jadi ini sekolah rakyat tapi kualitasnya atau sarana prasarananya seperti sekolah unggulan. Ada slide berikutnya, kalau tadi ditanya oleh Ibu, memang ada beberapa prototipe awalnya yang ditawarkan. Ada yang 5 hektar, ada yang 6 hektar, ada yang 7 hektar. Memang kalau 6 hektar ya seperti itu lebih kecil, kalau 7 hektar, dalam diskusi diharapkan itu lebih baik milih yang besar sekalian, biar sarana prasarananya lebih lengkap, dan nanti ada daya dukung lain untuk keperluan ekstra kurikuler. Jadi memang ada perkembangan-perkembangan Ibu di dalam diskusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah yang menampung tidak kurang dari 1.000 siswa. Jika ini nanti setiap kabupaten kota ada, katakanlah ada 500 kabupaten kota, kemudian menampung 1.000 itu tidak kurang dari 500.000 siswa yang bisa ditampung dalam sekolah rakyat ini. Melalui pimpinan sedikit aja. Itu kan pertama 1.000. Kalau dia berarti udah 5 tahun, berarti kan 5.000 orang di situ, enggak? Ya enggak, sekarang nanti ini kan kalau daya tampungnya 1.000, rata-rata satu angkatan itu setiap jenjang 100 lah. 100 SD, misalnya 4 rombel, 100 SMP, 100 SMA. Itu kan berarti 300. Kalau 3 tahun berarti sudah akan ada 900 murid di situ. Nah, nanti kalau ditambah lagi sampai 6 tahun, jadi kira-kira kalau kapasitas penuh semuanya itu 1.200. Ya, SD-nya 600, SMP 300, SMA 300. 1.200 per sekolah rakyat. Kali misalnya 500. Kan itu sudah cukup banyak sekali bisa ditampung di sekolah rakyat. Tetapi untuk tahun ini sekali lagi sesuaikan gedungnya, ada yang bisa nerima cuma 2 rombel, ada yang 4 rombel, tapi ada juga yang 6 rombel. Sesuai dengan kapasitas gedung yang dimiliki. Jadi ini ada 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sekolah rintisan tahun ini dan untuk sekolah yang dibangun gedungnya, gedung baru di atas lahan yang minimal tadi 5 sampai dengan 8 hektar. Syukur-syukur kalau bisa sampai 10 hektar. Nah, bagaimana surat-suratnya, Ibu? Ya, jadi ini nanti biar dijelaskan oleh Pak Sekjen ya.
Jadi nanti saya minta bantuan kalau kurang misalnya penjelasan. Tapi kira-kira yang pertama memang kita tahu Bu, yang paling cepat itu ya pinjam pakai lah. Kalau hibah itu harus dengan persetujuan DPR. Maka surat yang dikirim oleh Pak Sekjen itu adalah kesediaan untuk hibah pada saat diperlukan. Kira-kira begitu. Kalau saya belum ngerti persis ini. Tetapi intinya bahwa dalam perkembangan dinamika ketika ada DES yang dibuka oleh seluruh kementerian. Jadi kalau ditanya tadi Kementerian Dalam Negeri seperti apa, kementerian ini semua ada di DES itu. Jadi di dalam DES itu semua kementerian ada dan Kementerian Dalam Negeri termasuk yang terdepan membantu kami. Jadi Pak Mendagri sampai tadi itu kita koordinasi di kantor kementerian, Pak Mendagri juga hadir sendiri dengan timnya. Jadi beliau terdepan dalam mendukung kami dan tentu seluruh aturan-aturan, regulasi-regulasi yang ada akan di-backup oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada surat yang saya kirim itu adalah pinjam pakai, sudah betul. Kemudian ada surat kedua dalam rangka DES. Undangan untuk mengikuti DES, yang DES itu membahas salah satunya di antara ada soal tanah. Dan tanah tadi ada dua ya Bu ya. Ada yang pinjam pakai, ada yang dihibahkan. Kalau diizinkan saya mohon nanti Pak Sekjen menambahkan soal ini. Jadi dicek bisa. Ya nanti boleh izin ya, boleh dibantu, boleh ya Bu. Izin Pak Menteri, Boleh izin. Pak Menteri, saya pikir itu teknis Pak. Teknis itu sesuai lah. Itu tidak perlu kita kebijakan yang paling penting saya pikir. Terima kasih Pak Menteri. Ya terima kasih, tapi nanti kalau boleh nanti saya izin supaya clear betul bahwa kita juga tidak ingin ada aturan yang dilanggar. Kita tidak ingin ada aturan-aturan yang dilanggar dalam melaksanakan sekolah rakyat ini. Kemudian nanti kita bisa sampaikan juga jawaban tertulis juga untuk Bu Heni, mungkin kalau kurang jelas nanti bisa kita jawab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang penting lagi adalah rekrutmen murid atau siswa. Jadi siswa ini itu ada pendamping PKH kami yang di lapangan itu yang proaktif untuk datang ke rumah-rumah bertemu dengan orang tua yang kita anggap ini termasuk bagian dari miskin ekstrim atau miskin. Ya, lalu kemudian nanti akan diteruskan ke BPS untuk dicek kembali. Lalu juga harus dengan dinsos setempat. Harus dengan dinsos setempat dan tentu kita harapkan banyak lagi tokoh-tokoh setempat yang ikut menyetujui atau menyaksikan bahwa memang calon siswa ini benar-benar layak untuk sekolah di sekolah rakyat. Jadi tidak seorang, tidak dua orang, karena ini titipan Presiden juga, diharapkan mereka yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bedanya DTKS sama DTSEN ini salah satu diantaranya adalah soal penjenjangan ini. Kalau di DTKS itu tidak ada penjenjangan, tidak ada perankingan, mohon maaf, tidak ada perankingan tepatnya. Tapi di sini ada perankingan, desil 1. Jadi ini adalah seluruh komposisi penduduk Indonesia yang dibagi menjadi 10 desil. 1 sampai 10. Nah, desil 1 ini adalah 10% penduduk paling miskin. Ada miskin ekstrim dan miskin di desil 1. Sementara desil 2, 3, dan 4 itu kira-kira rentan. Kira-kira begitu ya untuk penjelasan sederhananya seperti itu. Nah dengan begitu maka memang Bapak Ibu sekalian kita perlu mencermati ya DTSEN ini dengan seksama. Mengapa? Karena data ini dinamis sekali. Ini mohon untuk diperhatikan secara bersama-sama. Data ini dinamis sekali. Setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat. Jadi ini dinamis sekali. Untuk itu maka kita buka 2 jalur itu, jalur formal dan jalur partisipasi. Para anggota DPR bisa ikut mengusulkan
atau menyanggah lewat jalur partisipasi ini. Kita punya aplikasi cek bansos. Kalau misalnya kita bisa kerjasama, nanti kita harap nanti langsung dengan Pusdatin. Jadi usulan-usulan itu kita masukkan ke dalam aplikasi cek bansos, lalu nanti setelah itu yang menentukan bukan lagi Kementerian Sosial, tapi ini dikirim ke BPS. BPS yang akan verifikasi dan validasi. Setelah itu setiap 3 bulan akan mengeluarkan hasil verifikasi validasi itu. Jadi tidak setahun, tapi ini setiap 3 bulan sekali. Pemutakhirannya itu setiap 3 bulan sekali. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa aktif untuk masuk di jalur partisipasi. Jika ada kesulitan-kesulitan teknis, bisa nanti langsung menghubungi Pusdatin kami. Jadi nanti kita akan berikan kontak person yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk turut dalam pemutakhiran data itu. Dengan begitu, itu bisa dianggap bagian dari usulan para anggota DPR. Dan sekali lagi 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali. Nah, dari hasil validasi BPS itulah yang akan kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos pada triwulan berikutnya. Jadi kalau sekarang kemarin kita di TKS, maka di triwulan kedua ini insya Allah kita akan menyalurkan berpedoman pada DTSEN setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPS. Pada kesempatan lain kami akan jelaskan bagaimana penyaluran triwulan kedua ini dan berapa beda dibanding dengan triwulan sebelumnya. Misalnya begini, akan ada KPM yang sebelumnya mendapat, sekarang tidak dapat. Yang sebelumnya tidak dapat bantuan, dia akan menjadi dapat bantuan.